Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawati Yunita. Saya dari kelas TPPL 2A jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan NPM 180207-020. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan. Materi yang akan saya bawakan di sini yaitu mengenai pendahuluan toksikologi lingkungan, xenobiotik alami dan apa itu xenobiotik sintetis, kemudian parameter pada lingkungan perairan. Pada pendahuluan, toksikologi lingkungan yaitu pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan organisme hidup. Sedangkan ekotoksikologi yaitu cabang ilmu toksikologi yang berkaitan dengan studi efek toksik yang disebabkan oleh polutan alami dan sintetik kepada konstituen atau bagian terpenting dalam ekosistem yang berupa tumbuhan, hewan, dan mikroba dalam konteks yang terintegrasi. Pada pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa ekotoksikologi merupakan bagian dari toksikologi lingkungan. Basic studi ekotoksikologi atau proses multilangkah. Basic dari studi ekotoksikologi itu sendiri yaitu proses masuknya dan terdistribusinya serta keadaan polutan dalam lingkungan, proses masuknya dan keadaan polutan dalam organisme hidup, dan efek dari keberadaan polutan tersebut. Efek dari keberadaan polutan tersebut akan menimbulkan respon pada organisme, populasi, dan komunitas sehingga menyebabkan perubahan pada ekosistem. Pada bab selanjutnya yaitu xenobiotik. Pada toksikologi lingkungan dikenal istilah xenobiotik. Dari sumbernya, xenobiotik itu dibagi menjadi dua, yaitu xenobiotik alami dan xenobiotik sintetik. Xenobiotik alami berasal dari aktivitas alamiah, sedangkan xenobiotik sintetik bersifat sintetis atau buatan. Xenobiotik alami. Yang merupakan xenobiotik alami yaitu contohnya letusan gunung api, blooming algae, dan tsunami. Pada letusan gunung api, efek yang diberikan dari letusan gunung api yaitu menurunkan kualitas lingkungan perairan dan kematian organisme. Turunnya kualitas perairan yang diakibatkan oleh Gunung Merapi yaitu dengan meningkatnya TSS, kekeruhan, dan adanya lava panas yang mengalir bersama perairan beserta gas beracun, dan kemudian kematian organisme. Xenobiotik alami yang selanjutnya yaitu blooming algae. Blooming algae terjadi karena peningkatan kesuburan unsur nitrogen dan fosfor di perairan. Efek yang ditimbulkan dari blooming algae itu sendiri yaitu penurunan kualitas perairan, kematian organisme perairan, peningkatan kadar BOD, dan peningkatan konsentrasi bahan toksik seperti H2S, NH3, dan CH4. Xenobiotik alam yang selanjutnya yaitu tsunami. Efek yang ditimbulkan dari tsunami ini yaitu penurunan kualitas perairan, penurunan kualitas air tanah, dan kematian organisme. Penurunan kualitas perairan akibat peningkatan kekeruhan, nilai TSS, kadar BOD meningkat akibat pembusukan organisme. Sedangkan penurunan kualitas air tanah akibat pembusukan organisme sehingga meningkatkan nilai BOD adanya bakteri patogen. Xenobiotik sintetis yaitu ada 3, yaitu logam berat,
limbah tiling, dan limbah industri. Logam berat sangat berbahaya bagi lingkungan dan organisme, bersifat non-biodegradable, mudah terakumulasi, dapat mengalami biotransformasi, dan bersifat toksik atau beracun. Urutan logam berat dan toksisitasnya dari yang paling tinggi ke paling rendah yaitu Hg2+ atau merkuri, Cd2+ atau kadmium, Ag+ atau silver, Ni2+ atau nikel, Pb2+ atau timbal, dan As arsenik, kromium, selenium, dan seng. Jadi di sini toksisitas paling tinggi berada pada Hg2+ atau merkuri, dan yang paling rendah yaitu Zn atau seng. Logam berat menimbulkan efek menurunkan kualitas air, mengganggu kestabilan ekosistem perairan, berbahaya bagi kehidupan dan organisme perairan, dan menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia seperti muntah-muntah, mual, pusing, sakit kepala, diare, kulit memerah, gatal-gatal, dan lain-lain. Yang selanjutnya limbah tiling. Limbah tiling ini ada aliran asam tambang atau acid mine drainage. Bahan ini sangat beracun karena memiliki pH yang sangat rendah. Aliran asam tambang terbentuk oleh proses oksidasi yang terjadi pada proses bebatuan yang bereaksi dengan oksigen oleh mikroorganisme. Selanjutnya yaitu sedimen. Sedimen mengakibatkan efek pendangkalan dan perubahan bentang laut, alam dasar laut, menurunnya kualitas dan kesuburan perairan, dan menurunnya keanekaragaman hayati. Limbah tiling yang selanjutnya yaitu cyanida atau CN. Efek dari adanya cyanida ini yaitu penurunan kualitas air, kontaminasi pada biota laut, menurunkan keanekaragaman hayati. Limbah industri. Limbah industri pada xenobiotik sintetis yang saya jelaskan yaitu salah satunya PCBs atau polychlorinate biphenyls. PCB ini mudah terlarut dalam lemak, bersifat toksik dan persisten di perairan, bersifat karsinogenik dan mengganggu organisme perairan dan sanitasi lingkungan. Parameter pada lingkungan perairan antara lain warna atau kadar senyawa kimia radikal dalam suatu air limbah. Efek dari warna tersebut yaitu mengganggu organisme air dan bersifat toksik. Kemudian selanjutnya yaitu suhu atau faktor pembatas pada pertumbuhan dan distribusi organisme air. Efek yang ditimbulkan dari suhu ini yaitu menurunnya kadar O2 terlarut, meningkatkan daya toksik dari suatu bahan beracun, mempercepat rusaknya sanitasi lingkungan. Parameter DOD dan COD yaitu menurunkan tingkat kadar O2 dalam perairan sehingga kondisi perairan itu anaerobik, menurunkan pH pada perairan sehingga meningkatkan kelarutan logam berat, dan menurunkan sanitasi dan estetika lingkungan perairan. Kemudian pH air atau kondisi asam atau basa. pH yang terlalu tinggi atau basa dapat menyebabkan stabilnya senyawa toksik pada amonia atau NH3, sedangkan pH yang terlalu rendah atau asam dapat menyebabkan meningkatnya kelarutan logam berat dalam perairan. Pada parameter COD dan BOD terdapat 4 tingkatan sebuah perairan itu tercemar atau tidak. Pada tingkat pertama yaitu tidak tercemar, tingkat kedua tercemar ringan, tingkat ketiga tercemar sedang, dan tingkat keempat tercemar berat. Dan pada saat COD dan BOD sudah sangat tercemar berat, itu dapat menimbulkan efek-efek yang sudah disebutkan tadi itu. Ya, selanjutnya terima kasih untuk perhatian Anda semua. Semoga dengan video ini
dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.